pagi adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada. Selamat pagi juga Bu Ardiati. Selamat pagi Kak Linda. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Dan selamat hari Minggu. Hari Minggu. Minggu ini kita kembali bertemu untuk kita beribadah pada hari Minggu berkat pelayanan PA. Iya, pelayanan PA. Gimana adik-adik? Sehat semua? Kak Wardiati sehat? Sehat, Mbak. Dan sukacita tentunya ya. Bagaimana adik-adik sudah mandi? Mari kita siapkan hati kita siapkan apalagi kabar? Alkitabnya, kita duduk yang manis. Ya, untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian kita dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Ya, Saya. Tuhan Yesus memanggil adik-adik dan juga memanggil kakak-kakak semua untuk kita datang beribadah kepadanya pada Minggu pagi hari ini. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, adik-adik, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang sujud menyembah kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa masih berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan dan pimpinlah ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk bulan apa nih Bu Ardiati? Bulan Agustus Bulan ya Mbak. Agustus, Iya, kita biasanya. mau memperingati Kemerdekaan bangsa Indonesia tahun ini yang keberapa ya? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Yuk, berapa tahun ya Indonesia? Berapa tahun Bu Ardiati? Ternyata Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Kita patut mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah biasanya bulan Agustus ini dipenuhi dengan berbagai-bagai lomba ya buat mungkin anak-anak, adik-adik di rumah biasanya ada lomba kelereng, lomba apa lagi makan buat? kerupuk, Makan kerupuk, ya. balap karung dan macam-macam lomba yang lain. Tapi mungkin tahun ini menjadi tahun yang berbeda ya. Karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita harus di tetap rumah, tinggal di rumah, menghindari kerumunan. Jadi mungkin kita tidak ada lomba-lomba seperti itu, tetapi bukan berarti membuat kita tidak sukacita ya buat
kita tetap harus bersukacita, bersukacita, tetap bersemangat, tetap bersyukur. Karena Tuhan kita sampai hari ini juga senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Harapan kakak di tempat ini, adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan terus bersukacita. Mari kita angkat pujian dengan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka adik-adik. Ya, selamat pagi. Mengapa pada hari ini kakak mengucapkan merdeka? Ayo, adik-adik sekarang dijawab ya. Merdeka. Nah, bagus. Ya. Kenapa kita mengucapkan merdeka pada saat ini? Betul, karena hari ini ya tanggal 16 dan besok adalah tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Hari apa adik-adik? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, yang ke-75. Hebat, ya. Ya, tapi ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak artinya merdeka? Nah, betul. Merdeka itu artinya bebas, kebebasan. Apa artinya kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia? Betul, ya. Bahwa Bapak Ibu Guru juga mengajarkan bahwa bangsa Indonesia sudah hampir 350 tahun dijajah, ya. Artinya bangsa negara ini dimiliki oleh bangsa lain. Dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian dijajah juga oleh bangsa Jepang dan juga bangsa yang lain. Oleh karena itulah ketika bangsa Indonesia ini dimiliki oleh bangsa lain, kemudian bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kembali supaya negara dan bangsa ini menjadi milik Indonesia, ya. Itulah artinya merdeka, bebas dari penjajahan. Tapi adik-adik tahu ya? Adik-adik tahu kan? Nah, bagaimana dengan kita? Mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak dengan mudah, tapi mereka harus berjuang dengan jiwa raga mereka. Bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka. Banyak yang ditembak, banyak di antara mereka yang kemudian dihukum oleh para penjajah. Nah, adik-adik, jadi mereka sudah berjuang untuk kita. Dan sekarang kita menikmati apa? Perjuangan para leluhur kita. Nah, oleh karena itu bagaimana nih kita nih? Apakah juga masih berjuang untuk kemerdekaan ini? Ya adik-adik, tetapi perjuangan kita tidak sama dengan dulu. Kalau dulu mereka harus membawa senapan, mereka harus membawa senjata untuk melawan bangsa lain. Tetapi sekarang yang dilawan bukan bangsa lain, tetapi yang dilawan adalah hal-hal keburukan yang harus kita hindari. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam perjuangan hari ini?
adalah bahwa kita harus berjuang dua hal. Yang pertama adalah berjuang secara rohani, dan yang kedua adalah berjuang secara jasmani kita. Ya, apa yang dimaksud dengan berjuang secara rohani? Ya betul adik-adik, bahwa kita juga harus berjuang dalam kehidupan kita untuk mempertahankan iman kita. Adik-adik tahu siapa Rasul Paulus? Ya betul adik-adik, Rasul Paulus itu adalah seorang yang menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dia tidak mudah pada saat itu adik-adik, karena sedikit orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena itulah maka Rasul Paulus pun akhirnya berjuang untuk menyampaikan kepada banyak orang. Banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak mau tahu, bahkan banyak orang yang menentang, termasuk pemerintah Romawi pada saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul Paulus itu kemudian ditangkap adik-adik ya. Kemudian akhirnya apa? Dibawa ke pengadilan. Dan di sana ya Rasul Paulus ya, kamu lihat gambar ini bahwa Rasul Paulus diikat, kemudian dihukum di sana ya. Dan diapakan? Dinyatakan bersalah karena dianggap bahwa dia telah melakukan hal yang tidak benar. Tetapi ternyata itu apa adik-adik? Ternyata itu bukan kesalahan Paulus. Tetapi justru kesempatan inilah Paulus untuk menyampaikan akan kebenaran Tuhan yang ada di situ. Oleh karena itulah adik-adik, Rasul Paulus telah mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran, berani untuk berkata yang benar, bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang menyelamatkan setiap orang. Nah, adik-adik juga begitu, boleh menyatakan tentang kebenaran. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Contoh sederhana adik-adik, bagaimana adik-adik supaya tetap jujur, tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan hal yang benar. Tidak suka berbohong ya, karena bohong-bohong itu dosa. Kan lagu-lagu itu yang mengatakan kepada kita kejujuran, kebenaran. Adik-adik bisa berjuang di masa kemerdekaan itu, yaitu berjuang untuk menyatakan hal yang benar, hal yang tidak salah ya. Jadi hal yang sesungguhnya ya, itulah adik-adik yang harus adik-adik lakukan di dalam situasi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi adik-adik bisa mempertahankan akan iman adik-adik. Adik-adik bisa berkata dengan benar dan berkata dengan jujur. Ini yang pertama ya adik-adik, apa yang kita lakukan di masa kemerdekaan. Dan yang kedua adik-adik, apa yang dilakukan bagi kita? Yang kedua yang penting adalah bagaimana kita berjuang juga untuk membebaskan kita dari kemalasan kita. Kita harus berani untuk berjuang. Nah, adik-adik mestinya tahu ya tentang gambar ini adik-adik ya. Baik, kita lihat ini adik-adik. Coba, adik-adik pernah lihat gambar ini? Nah, di mana ini adik-adik? Iya betul, di alun-alun Magelang ini ya. Iya, ini adalah gambar siapa? Betul sekali, ini adalah Pangeran Diponegoro ya. Ini adalah pahlawan Indonesia yang dulu pernah hidup di Magelang ini. Nah, adik-adik akan tahu apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Baik, Pangeran Diponegoro ini berjuang untuk melawan penjajah. Dia berani melawan mereka. Meskipun mereka menggunakan senjata laras panjang, tetapi Pangeran Diponegoro hanya menggunakan keris, tetapi dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia butuh untuk menyelamatkan Indonesia. Itulah yang perlu dilakukan di dalamnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah hal-hal penting yang perlu adik-adik ketahui dari perjuangan Diponegoro ini. Yang akhirnya meskipun kemudian dia ditangkap, di mana? Ditangkap di Magelang juga, dan kemudian akhirnya dibuang. Tetapi tidak apa-apa, dia memiliki semangat, memiliki kerja keras yang luar biasa. Dia berani untuk melawan penjajah. Nah, dari juga demikian ya. Di kemerdekaan ini apa yang bisa kita contoh dari Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro telah berjuang. Adik-adik pun bisa berjuang untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik. Ya, adik-adik bisa berjuang untuk apa? Untuk melakukan sesuatu dengan baik. Nah, adik-adik sekarang mungkin tidak diizinkan ya. Untuk apa?
diizinkan untuk masuk sekolah. Karena apa? Karena virus corona ini masih berkembang. Nah, adik-adik harus mematuhi apa yang ada. Adik-adik harus berada di rumah. Ya, pastinya adik-adik sudah kangen bertemu dengan teman-teman. Tetapi adik-adik harus berani berjuang. Meskipun di rumah tetap belajar. Di rumah tetap melakukan aktivitas sekolah. Ya, seperti yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Adik-adik pasti akan melakukannya dengan baik. Dan adik-adik tidak mudah putus asa meskipun bosan, meskipun kadang-kadang tidak nyaman. Tapi saya yakin adik-adik akan tetap melakukannya. Oke ya? Itu hal-hal yang penting bisa dilakukan. Dan yang berikutnya adik-adik, apa yang perlu adik-adik bisa pelajari yang berikutnya? Baik, mungkin kita adik-adik bisa melihat tentang peristiwa 10 November ya. Iya, mana mereka berjuang untuk apa adik-adik? Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, peperangan ini terjadi di Surabaya. Mereka melawan siapa? Melawan Belanda, melawan tentara Nika. Mereka adalah tentara-tentara yang memiliki senjata yang luar biasa. Tapi bangsa Indonesia memiliki apa? Mereka hanya memiliki senjata bambu runcing. Tetapi dengan semangat yang luar biasa, mereka berjuang untuk melawan penjajah. Mereka berjuang untuk melepaskan Indonesia ini ya dari cengkeraman penjajah. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk hal itu. Nah, inilah adik-adik, meskipun dengan senjata yang sederhana, semangat itulah yang tidak boleh hilang dari mereka. Adik-adik pun juga di kemerdekaan ini, adik-adik juga bisa lakukan hal yang terbaik. Apa hal yang lakukan terbaik? Hal yang adik-adik bisa lakukan adalah tetap berjuang ya. Patuh dan taat pada apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu. Patuh dan taat apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Dan juga apa yang dikatakan oleh pemerintah. Mungkin kita sekarang harus menggunakan masker kalau keluar rumah. Kita ikuti aturan itu ya. Mungkin adik-adik harus cuci tangan ya, sering mungkin pakai sabun. Adik-adik tetap melakukannya. Adik-adik juga harus merdeka belajar dengan belajar di rumah. Itu adik-adik boleh taatkan, lakukan. Dan yang terpenting adalah tetap beribadah kepada Tuhan meskipun adik terbatas. Artinya dengan keterbatasan ini bukan mengganggu bagi kita untuk tetap berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Oke ya adik-adik? Jadi dari apa yang kita pelajari pada hari ini, dari kisah Rasul Paulus ini, kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama apa adik-adik? Di dalam kemerdekaan ini, kita harus berani untuk mengatakan kebenaran. Berani untuk jujur. Dan yang kedua adik-adik, adik-adik juga harus berani untuk apa? Berani untuk tidak mudah putus asa. Berani untuk berjuang untuk meraih masa depan. Dan yang ketiga adalah adik-adik harus mengikuti apa nasihat orang tua, nasihat Bapak Ibu guru, nasihat juga pemerintah, agar kita semuanya bisa selamat, bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa berhasil meraih masa depan. Merdeka adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita muji Tuhan. Semua baik. Dalam rencanamu
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Baik kami yang ada di sini maupun bagi anak-anak layan kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami masih beribadah, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap anak-anak kekasih kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan juga memberikan kepada mereka semangat untuk tetap terus belajar, walaupun mereka belajar di rumah masing-masing. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga boleh mengucap syukur atas kemerdekaan yang boleh kami rayakan di negara kami, negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan, tahun ini kami tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu dengan berbagai macam kemeriahan. Tapi biarlah itu Tuhan, tidak membuat kami untuk terus bersyukur, tidak membuat kami untuk lupa, untuk tidak bersuka cita. Tetapi biarlah Tuhan, kami di dalam suasana apapun kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan Tuhan berkati juga akan pemerintahan bangsa kami, Bapak Jokowi bersama dengan para menteri dan seluruh staf sampai di daerah. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Terlebih juga Tuhan, pada saat ini juga bangsa Indonesia mulai uji coba bagi obat untuk antivirus COVID-19. Biarlah Tuhan juga boleh campur tangan untuk pengadaan vaksin ini. Biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama bahu-membahu untuk melawan virus corona ini melalui kehidupan kami di rumah kami masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami tetap taat, kami tetap patuh dengan himbauan-himbauan pemerintah, dan kami percaya semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kehidupan bangsa ini dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi anak-anak kekasih kami yang pada minggu-minggu ini Tuhan, mereka boleh bersuka cita karena bertambah usia. Kiranya Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita mereka. Kalau ada dari anak-anak layan kami Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Berkati juga Tuhan bagi setiap orang tua, ayah ibu, oma opa, juga saudara bersaudara. Biarlah juga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, dan juga terus Tuhan boleh memelihara dan mencukupkan kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami Tuhan, yang pada saat ini mereka masih terpapar akan virus COVID-19 dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan supaya mereka boleh semangat untuk sehat kembali. Berkati juga Tuhan bagi para medis, dokter, juga perawat, dan juga segala unsur yang boleh bersama-sama Tuhan untuk membantu menanggulangi daripada pandemi ini. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Walaupun kami juga mungkin masih ada yang harus beribadah di rumah atau memulai ibadah kami dengan hadir di gereja, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan akan keberadaan kami, juga berkat pelayanan anak GPB Bethel Magelang, juga tim multimedia yang membantu kami untuk boleh melayani bagi ibadah Pelkat PA ini. Kiranya Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Harapan kakak dan Kak Wardiati juga semua, adik-adik tetap bersemangat, tetap sehat, mengisi kemerdekaan ini dengan apa Bu? Rajin belajar, walaupun harus belajar di rumah. Walaupun di rumah saja harus tetap semangat, karena adik-adik, anak-anak yang di rumah adalah anak-anak harapan bangsa yang akan penerus bangsa ini. Jadi mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan segala sesuatu yang berguna, yang positif ya Bu Ardiati. Dan jangan lupa, karena pandemi COVID-19 masih ada di tanah air kita tetap juga menjaga kesehatan. Bahkan semakin bertambah loh Mbak. Iya. Karena mereka tidak disiplin, tidak taat, keluar tidak pakai masker, kumpul-kumpul. Nah itulah, oleh karena kita itu juga, ya toh, adik-adik harus taat untuk protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Supaya kita juga merdeka dari virus COVID-19. Corona. Iya. Nah, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak, makanan yang sehat dan tetap semangat. Akhirnya Kak Linda, Kak Wardiati undur diri pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan salam merdeka. GPIB Bethel Magelang mengucapkan Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.